Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Perkebunan warga di Dusun Kangkang, Desa Kertemandala, Kecamatan Abang, Karangasem hangus terbakar. Polda Bali menyita 51 sepeda motor hasil curian dari 26 lokasi di Bali. Seorang warga desa Jahem Bangli sukses menjadi pembudidaya burung murai batu. Tim gabungan yang terdiri dari panitia pengawas kecamatan, TNI Polri dan Satpol PP, Senin lalu menertibkan alat peraga kampanye di 3 kecamatan, yakni Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Bebandem. Penertiban tidak berjalan mulus. Di Kampung Karangcermen, Desa Tegalingga, Kecamatan Karangasem, sesama petugas saling berdebat. Salah satu petugas berpegang pada surat rekomendasi Bawaslu untuk menertibkan APK yang melanggar. Di sisi lain ada juga petugas yang menilai sebaliknya. Sementara di Dusun Segara Katon, Kecamatan Karangasem, dari 2 APK yang terpasang, petugas gabungan hanya menertibkan 1 baliho karena Bawaslu hanya merekomendasikan penertiban 1 APK. Pak, itu kenapa cuma 1 Pak yang diturunkan Pak? Kurang tahu, dari surat dari Bawaslu cuma 1. Bawaslu hanya merekomendasikan 1 aja Pak ya? Ya satunya dianggap nggak melanggar Pak ya? Kurang tahu saya melanggar apa tidak, lanjut aja direkomendasikan. Belakangan setelah masyarakat ramai mempermasalahkan, petugas akhirnya kembali ke lokasi dan menertibkan kembali APK yang bermasalah. Penertiban APK ini akan terus dilaksanakan petugas gabungan mengikuti rekomendasi dari Bawaslu Karangasem. KPU ataupun Bawaslu serta petugas terkait harus lebih matang berkoordinasi sehingga tidak terjadi masalah di lapangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Salah satu tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana nomor urut 2 melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jembrana Iketut Adi Sanjaya ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali. Laporan tersebut terkait dugaan KPU yang dituduh membiarkan salah satu pasangan calon gubernur berkampanye secara terselubung dengan menggelar acara jalan santai yang diselenggarakan para relawan beberapa waktu yang lalu. Namun, Ketua KPU Jembrana Iketut Adi Sanjaya mengaku belum mengetahui dan menerima laporan tersebut. Ketika suatu kegiatan yang ada nuansa kampanyenya, ada materi kampanyenya, ini sudah masuk ranah pemilu kan. Karena kami harapkan sebenarnya KPU sejak awal melakukan cegah dini terhadap potensi-potensi. Misalnya mengklarifikasi pihak-pihaknya, ini benar ada kegiatan. Ternyata ini sampai terjadi seperti ini. Nah, di sana di dalam bukti kami ada menangkap ada alat peraga berupa umbul-umbul dan ada beberapa simbol atau menunjukkan citra diri paslon. Ini kan masuk dalam ranah PKPU tentang kampanye PKPU 13 tahun 2024. Berdasarkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, kemudian terkait juga dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye, ya. Tentu Perbawaslu 8 tahun 2022 terkait dengan penanganan pelanggaran dan juga yang terakhir terkait dengan keputusan KPU Provinsi Bali, ya, terkait dengan jadwal daripada pelaksanaan kampanye. Nah, ini tentu menjadi rujukan kita di dalam proses kajian ini sehingga betul-betul juga nanti kita akan putuskan melalui rapat pleno, ya, di tingkat Bawaslu Provinsi Bali apakah nanti telah memenuhi syarat formil dan material. Kemudian apakah ini akan diregistrasi dan dilanjutkan ataukah
ada hal-hal lain yang perlu untuk kita konfirmasi ke pelapor. Kemudian kemarin ada info di media saja bahwa dilaporkan ke Bawaslu Bali, tetapi sampai saat ini yang belum menerima laporannya seperti apa, kemudian juga pemberitahuan dari Bawaslu Bali juga belum ada. Jadi secara hard copy-nya kita belum lihat bentuk laporannya seperti apa. Menurut Adi, pada saat kegiatan tersebut berlangsung, ia sedang berada di Denpasar untuk rapat persiapan debat calon, sehingga ia tidak mengetahui ada kampanye terselubung. Sebelumnya salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menggelar acara jalan sehat, namun pasangan nomor urut 2 menilai acara tersebut adalah kampanye terselubung karena banyak ditemukan alat peraga kampanye dalam kegiatan jalan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Polda Bali memastikan kondisi Kamtibmas di Bali hingga saat ini masih terjaga dan tidak ada gejolak selama masa kampanye. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya di Mapolda Bali menyatakan seluruh tahapan pilkada serentak termasuk masa kampanye tidak menunjukkan ada gangguan Kamtibmas. Sementara pelanggaran kampanye ditangani tim penegakan hukum terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Sejauh ini belum ada satu tidak pidana pemilu yang kami tangani, namun ada beberapa laporan yang sudah masuk di Gakumdu. Dan kami menunggu sesuai dengan SOP penanganan pelanggaran pemilu, di situ melalui sentra Gakumdu, diawali dari laporan ke Gakumdu melalui Bawaslu, nanti akan dikaji. Kemungkinan apakah itu hanya masalah mungkin sengketa karena kode etik, bahkan mungkin tidak pidana pemilu. Dan kalau misalnya dari hasil pengkajian tim Gakumdu nanti masuk tidak pidana pemilu, baru penyidik Gakumdu dari Polres lagi dari Polda bersama dengan kejaksaan akan bertindak melakukan penyidikan dan bahkan penuntutan. Seperti diketahui, masa kampanye pilkada serentak telah dimulai sejak 25 September lalu dan akan berakhir pada 24 November 2024 sebelum pemungutan suara dilangsungkan pada 27 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.